Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata Demokrat setia dukung Anies Baswedan. Tak mempan ya digoda PDP meski AHY jadi kandidat cawapres Ganjar. Ini menarik begitu kan? Ini luar biasa begitu. Kalau Partai Demokrat mau, maka ya semurah itu begitu kan. Ini kan pertaruhannya kan cawapres begitu kan. Bisa saja cawapres itu kan siapa yang tidak mau cawapres begitu ya. Ya kita lihat saja bahwa dalam kalkulasi politik kan dinamis begitu ya. Jadi tidak aja yang tidak mungkin begitu ya. Walaupun ya Ibu Megawati dengan PSB masih bersetegang dulu begitu ya. Tapi akankah sekarang menjadi kawan atau menjadi lawan? Bisa saja seperti itu begitu. Inilah politik kita begitu kan. Sebenarnya strategi dari PDP itu saya rasa luar biasa begitu ya. Ini harus kita contoh di koalisi perubahan begitu kan. Tidak hanya stagnan bahwa ya kita harus cawe-cawe atau bermanuver begitu. Bisa saja ya yang ditawarkan PKS itu Sandiaga Uno di situ begitu menjadi cawapres begitu. Demokrat harus bercawe-cawe di situ begitu ya. Ini sangat baik saya rasa kalau memang ini benar dan mau AHY, wah Anies Baswedan bisa gagal. Tapi Partai Nasdem walaupun partai Demokrat keluar di situ, saya rasa masih banyak ya seperti Golkar, PAN masih insya Allah masih mau untuk jadikan wakil Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca, ini sangat menarik begitu ya. Ini komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Demokrat setia dukung Anies, tak mampan digoda PDIP meski AHY jadi kandidat cawapres Ganjar. Ya, ini masalah cawapres loh, sangat luar biasa sekali begitu ya. Mereka takut kalau Anies presiden, mafia, koruptor serta semua ya penyakit negara diberantas. Jadi wajar sih Jokowi ya cawi-cawi mungkin beliau takut akan dipenjara. Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena kita melihat bahwa situasi dan kondisi hari ini begitu, melihat realitas kepemimpinan Pak Jokowi sudah tidak begitu mengurusi rakyat, tetapi lebih mengurusi cawi-cawi masalah copras-capres begitu ya. Di universe mana PDIP goda Demokrat minta AHY jadi cawapres Ganjar. Bangun mimpinya kelamaan. Ini kayaknya nggak ada orang lain yang berkualitas. Ya demi politik kan bisa saja itu terjadi begitu ya. AHY sudah sampaikan tetap teguh pada imannya di koalisi perubahan, betul ya. Saking takutnya rezim ini juga Anies sampai mencalonkan ya. Anies sampai mencalonkan. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita melihat bahwa ya demokrasi modern hari ini memang sangat bermanuver seperti itu kan, saya rasa bagian dari strategi untuk memecah suara dari lawan begitu ya. Walaupun nanti misalnya ada gangguan dan sebagainya begitu, itu yang seharusnya pola komunikasi itu ya seperti itu begitu kan. Tapi pada akhirnya saya rasa tidak mungkin Partai Demokrat itu akan kembali menjadi wakilnya Pak Ganjar di situ begitu ya. Ya yang namanya politik itu bisa saja terjadi begitu ya. Waduh, mau dijadikan wakilnya ya Den Bokep, tawaran yang tidak menggiurkan. Soalnya kalau sama Anies bisa korupsi lagi ini. AHY gabung Ganjar sama halnya AHY ya menggembosi dukungan untuk partainya. Nggak percaya? Silahkan dicoba begitu ya. Bahkan para netizen pun banyak rame-rame yang kemudian ketika Partai Demokrat keluar, bisa saja Partai Demokrat nyungsep, katanya begitu ya. Karena pada hakikatnya melihat sosok yang dibawa menginginkan mungkin Anies Baswedan itu pilihan utama begitu kan. Jadi artinya mau tidak mau kita harus mendukung Anies Baswedan. Kita kira-kira seperti itu begitu. Presiden itu tidak seberapa daripada tidak lolos di parlemen, kan begitu ya. Nggak ada yang goda ya nih, kayak nggak ada yang lebih berkualitas ini. Walaupun relatif baru di dunia politik, AHY ya menunjukkan kematangannya dalam berpolitik dengan wawasan dan kecerdasannya yang tidak mudah terjebak dalam pragmatis politik sesaat. Ya, kita tahu bahwa etika dari seorang Demokrat itu sangat luar biasa dibandingkan dengan masalah cawi-cawi sana sini begitu, tidak ujung-ujungnya begitu kan. Ya saya rasa melihat ini godaan-godaan seperti itu, saya rasa iman dari Demokrat itu masih kuat begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Demokrat setia dukung Anies, tak mampan digoda PDIP meski AHY jadi kandidat cawapres Ganjar. Itulah yang kemudian kenapa AHY selalu digoda begitu ya.
Dikutip dari Kompas TV, Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat ya tetap setia bersama Koalisi Perubahan untuk persatuan KPP meski nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY masuk dalam kandidat calon wakil presiden cawapres Ganjar Pranowo. Nah, inilah yang kemudian kan masih bursa begitu ya. Jadi artinya kalau kita melihat bahwa di radar ini begitu kan sangat santer sekali bahwa ya yang diinginkan itu mungkin PDIP bisa saja Pak AHY begitu kan, kira-kira kan seperti itu begitu. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Sarif Hasan mengapresiasi masuknya nama AHY sebagai bakal cawapres Ganjar. Namun pihaknya ya tetap setia berada di Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres di 2024. Kan menarik begitu kan kalau kita melihat dari asumsi orang begitu bahwa ya Puan juga mengatakan bahwa AHY masuk radar di situ. Tapi saya rasa baik begitu kan bahwa AHY juga jadi rebutan, bisa saja kan seperti itu begitu. Menurutnya sangat sulit bagi Partai Demokrat pindah haluan dari pendukung Ganjar Pranowo kalau bakal calon presiden baca pres dari PDP Perjuangan karena sedari awal Demokrat sudah berbeda posisi. Ini Wakil Ketua MPR juga menegaskan Demokrat tetap berada di Koalisi Perubahan. Jadi kan menariklah, kita tahu bahwa dalam situasi politik kita ya menarik begitu kan, apalagi ya perebutan dari seorang calon wakil presiden, kira-kira seperti itu begitu. Tapi kita lihat saja endingnya bagaimana nanti begitu, apakah benar-benar murni begitu ya masuk ke radar cawapres Pak Ganjar begitu. Lantas bagaimana dengan Anies Baswedan? Ya saya rasa Anies Baswedan itu masih menunggu bagaimana ya cawapres yang kemudian akan dideklarasikan ya, walaupun ada desakan-desakan yang sangat luar biasa dari Partai Demokrat, tapi saya kira santai-santai aja terlebih dahulu, jangan terburu-buru begitu ya. Bahkan menurutnya sangat sulit bagi Partai Demokrat pindah haluan dari mendukung Ganjar Pranowo bakal calon presiden dari PDIP Perjuangan karena ya Demokrat sudah berbeda posisi. Wakil Ketua MPR ini juga menegaskan Demokrat tetap berada di Koalisi Perubahan. Artinya apa? Artinya tetap mendukung Anies Baswedan begitu ya. Masuk radar terima kasih, tapi Partai Demokrat ada di koalisi KPP. Kita beda posisi, ujar Sarif ya kepada di syarat saat dikonfirmasi begitu ya. Sebelumnya Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan beberapa nama kandidat cawapres Ganjar Pranowo. Ada 5 dari 10 nama yang disebutkan Puan masuk dalam daftar baca pres Ganjar di PDIP. Mereka yakin ya. Mereka salah satunya adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Perekonomian yang Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ya, terus kemudian Paragraf Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Barat ya, Ridwan Kamil, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ya. Bahkan nama-nama itu ya masuk bakal dalam peta yang ada di PDIP Perjuangan. Ujar Puan usai rapat kerja nasional Yakernas PDIP Sekolah Partai DPP Jakarta Selatan. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kalau memang dia benar begitu ya mengusung Pak AHY ya, Mas AHY ya, wallahu alam begitu ya, Anies Baswedan akan susah lagi untuk membangun koalisi baru. Sedangkan 3 bulan lagi, 4 bulan lagi akan memasuki pendaftaran di situ begitu. Ya kita lihat saja endingnya bagaimana nanti begitu. Saya rasa tidak mungkin begitu kan, karena bagi Partai Demokrat sangat receh sekali sebagai cawapres ya, lebih mementingkan etika begitu kan. Etika politik itu kalau sudah blunder ya sampai kapanpun tidak akan dipercaya oleh masyarakat begitu. Ini yang seharusnya kita jaga oleh Partai Demokrat itu sendiri sebagai partai oposisi di situ begitu. Saya rasa ini sangat menarik. Kira-kira seperti itu begitu. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen ya, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.